Pada kesempatan ini, saya ingin bercerita tentang seorang teman, namanya Rio. Saya bertemu Rio ketika melanjutkan studi di SMP. Ceritanya kurang lebih sebagai berikut. Pada tahun 1997, saya menamatkan pendidikan saya di SDI Ratonga-Mobo, Eko Souza, Boawai, Flores, NTT, Indonesia Timur. Selepas tamat SD, saya ingin masuk SMP Seminari Toda Belu Mataloko. Sebab kakak sulung saya, namanya Roni, sudah lebih dulu bersekolah di SMP Seminari Toda Belu Mataloko. Saya ingat, sore itu saya mandi sekitar jam 2 sore di sebuah pancuran yang tidak jauh dari rumah saya, dan ketika itu hujan turun rintik-rintik. Sehabis mandi, saya segera bergegas ke rumah saya karena sore itu saya harus ke Boawai untuk mengikuti tes masuk Seminari Toda Belu Mataloko di Paroki Santo Franciscus Boawai. Tiba di rumah, bapak saya yang baru saja pulang dari Boawai mengatakan bahwa tes masuk SMP Seminari Toda Belu Mataloko sudah dilaksanakan 2 minggu yang lalu. Saya karena itu gagal masuk seminari. Saya marah dan kecewa. Cita-cita ingin menjadi seorang pastor Katolik gugur lebih awal. Melihat saya kecewa, bapak saya memutuskan untuk mengirimkan saya ke SMP Santo Claus Kuwu Cumbi Ruteng, Manggarai, Indonesia Timur. Sebuah sekolah swasta dengan aturan seperti seminari pada umumnya. Hanya saja tidak seperti di seminari pada umumnya. Di sini, di SMP Santo Claus, perempuan juga bisa bersekolah di sini. Di tempat inilah saya bertemu Rio. Saya cukup dekat dengan Rio. Kedekatan ini lebih disebabkan oleh 2 hal menurut saya. Pertama, saya dan Rio sama-sama berasal dari Kabupaten Ngada kala itu. Kedua, Rio berbadan besar dan kuat yang dapat memberi perlindungan untuk saya sebagai seorang anak kampung yang berbadan kurus dan lemah. Tetapi kedekatan dengan Rio tidak selalu membawa keuntungan. Sebab Rio adalah anak yang nakal. Kenakalannya di atas rata-rata. Dan karena kedekatan itu, saya terpengaruh juga oleh kenakalannya. Kenakalan itu mulai dari pembangkangan terhadap aturan sekolah dan asrama sampai pada aktivitas pencurian kecil-kecilan di kebun asrama. Ada juga pencurian-pencurian lain sebagai anak remaja. Tetapi pencurian-pencurian itu biarlah menjadi rahasia saya dan Rio. Namanya juga kenakalan remaja. Saya menghabiskan waktu bersama Rio di SMP Santo Claus dan SMA Santo Claus selama kurang lebih 4 tahun, dari tahun 1997 sampai 2001. Karena tersangkut masalah kenakalan remaja, di kelas 1 SMA, Rio dikeluarkan dari SMA Santo Claus. Dan saya tetap terus melanjutkan hidup saya di Santo Claus tanpa Rio sampai tahun 2003. Tetapi saya masih ditemani oleh kenakalan-kenakalan remaja ala Rio, seperti mencuri nasi di dapur asrama dan mencuri ubi di kebun asrama. Ada juga kenakalan-kenakalan remaja yang lain, tetapi itu semua menjadi kenangan saya sendiri. Iya, saya sendiri. Mungkin dengan beberapa teman seperjuangan saya yang masih ingat kenakalan-kenakalan yang saya maksudkan itu. Setelah malang melintang kemana-mana, saya akhirnya bertemu Rio di Labuan Bajo di tahun 2001. Rio ternyata tak berubah. Gayanya membesarkan hati orang alias jodoh masih belum hilang dari diri Rio. Logat Bejawanya masih juga sangat kental, sekental kopi Manggarai. Tetapi Rio tetap orang yang sama.
yang ringan tangan menemani temannya, membagikan ilmunya, juga menyeringkan kenakalan-kenakalannya. Bukan sebagai remaja, tetapi sebagai orang dewasa. Iya, kenakalan-kenakalan sebagai orang dewasa. Tapi itu semua tidak apa-apa. Rio bukanlah Tuhan, saya tahu itu. Rio manusia biasa, seperti saya, Anda, dan kita semua, yang kerap kali melakukan kesalahan-kesalahan yang oleh orang beragama disebut dengan dosa. Bertemu Rio di tahun 2021 membawa kembali kenangan saya di tahun 1997 sampai 2001 bersama Rio. Ternyata saya sudah tua. Banyak hal yang sudah dibuat, banyak tempat yang sudah dikunjungi, ada keberhasilan, tapi banyak juga kegagalan. Tepatnya lebih banyak kegagalan, banyak waktu yang disia-siakan. Tetapi itulah manusia. Saya, Anda, dan kita semua tidak sempurna. Tetapi mungkin dalam ketidaksempurnaan itu, Tuhan kadang-kadang mengirimkan orang yang baik, yang membuat kita menjadi lebih dekat dengan kesempurnaan. Masa lalu yang kelam mungkin menjadi lebih terang dengan kehadiran orang tersebut. Dan yang lebih penting adalah sahabat, teman, atau orang yang dikirim Tuhan itu mengingatkan kita untuk terus memanfaatkan hidup dengan lebih baik, agar hal-hal buruk yang pernah dilakukan di masa lalu dapat dikurangi untuk hidup yang masih tersisa. Untuk saya di tahun 2021, orang yang dikirim Tuhan itu adalah Rio. Kiriman itu tiba di waktu yang tepat, di sepotong surga yang jatuh di bumi, namanya Labuan Bajo. Di surga ini yang namanya Labuan Bajo, Anda bukan saja melihat laut yang indah, bertemu orang-orang yang ramah, tetapi juga mungkin bisa menikmati komodo yang ganas.